Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Fazra, NPM 2140704060 dari Lokal A2 Kebidanan, Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan memaparkan bagian-bagian organ reproduksi genitalia pria dan wanita beserta fungsinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagian organ reproduksi genitalia eksternal pada pria. Bagian-bagian tersebut sebagai berikut. Yang pertama, penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Yang kedua, saluran uretra. Saluran uretra mempunyai fungsi yaitu sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Yang ketiga, skrotum. Skrotum mempunyai fungsi yaitu menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Yang keempat, testis. Testis fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang kelima adalah epididymis. Epididymis ini fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi genitalia internal pada pria sebagai berikut, yaitu pertama, kandung kemih. Kandung kemih berfungsi sebagai menampung urin yang diproduksi ginjal dan mengeluarkannya melalui proses berkemih. Yang kedua, vas deferens. Vas deferens ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan spermatozoa. Yang ketiga yaitu vesikula seminalis. Vesikula seminalis berfungsi sebagai memproduksi air mani, mengeluarkan air mani, sumber energi bagi sperma, pelindung sperma, dan menetralkan pH di vagina. Yang keempat, kelenjar prostat. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. Dan yang terakhir yaitu kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper berfungsi sebagai untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi genitalia eksternal pada wanita. Bagian-bagian tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu mons veneris yang berfungsi sebagai alat untuk melindungi genitalia dari masuknya kotoran. Yang kedua, labia mayora atau bibir kemaluan besar mempunyai fungsi untuk melindungi organ internal vagina. Yang ketiga, labia minora atau bibir kemaluan kecil mempunyai fungsi untuk melindungi lubang vagina dari benda-benda kecil yang bisa masuk ke dalam saluran kemih wanita. Yang keempat, klitoris berfungsi untuk menstimulasi dan merangsang wanita. Yang kelima adalah uretra berfungsi sebagai tempat saluran mengalirnya urin dari kandung kemih sehingga dapat dikeluarkan dari tubuh. Yang keenam yaitu vagina. Vagina berfungsi sebagai jalan masuk sperma menuju rahim dan jalan keluar darah menstruasi serta jalur lahir bayi. Dan yang terakhir yaitu anus sebagai tempat keluarnya feses. Selanjutnya yaitu organ reproduksi genitalia internal pada wanita. Yang pertama adalah
tuba falopi atau saluran telur yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan dan persiapan hasil pembuahan sebelum menuju rahim. Yang kedua yaitu ovarium, berfungsi untuk memproduksi sel telur dan hormon seks perempuan yang kemudian akan dilepaskan ke aliran darah. Yang ketiga yaitu uterus atau rahim yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Yang keempat yaitu vagina yang fungsinya adalah sebagai jalan masuk sperma menuju rahim dan jalan keluar darah menstruasi serta jalur lahir bayi. Dan yang terakhir adalah serviks. Serviks ini juga berfungsi untuk melindungi rahim dari infeksi dan sebagai jalan masuk sperma saat berhubungan seksual. Sekian pemaparan dari saya tentang organ reproduksi genitalia pria dan wanita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.